bernapaslah dengan bebas sejenak. Rasakan dadamu yang bergerak naik dan turun saat ini. Di menit ini, mari kita tanggalkan dulu semua pakaian kesucian yang selama ini membuat tubuhmu terasa kaku dan lelah. Aku ingin mengajakmu melihat ke dalam sebuah ruang rahasia di dalam batinmu. Sebuah sudut sunyi, tempat di mana kau seringkali merasa cemas secara diam-diam. Pernahkah, di tengah sebuah tindakan baik yang sedang kau lakukan, tiba-tiba ada rasa lelah yang teramat sangat menghampiri jiwamu? Sebuah kelelahan batin yang aneh. Kau sudah memberi, kau sudah menolong, kau sudah menjaga ucapanmu, agar tidak menyakiti siapapun di sekitarmu. Namun, mengapa di dalam dadamu rasanya tidak ada kedamaian yang mengalir? Mengapa yang tertinggal justru rasa sesak, rasa berat, dan kecemasan yang konstan? Mari kita tanyakan pada batin kita sendiri dengan jujur saat ini. Apakah semua kebaikan yang kau tampilkan ke dunia luar itu benar-benar lahir dari rasa kasih yang meluap? Atau kau sebenarnya hanya sedang ketakutan? Kau ketakutan setengah mati oleh sebuah kata bernama dosa. Kau memaksakan dirimu tersenyum. Kau memaksakan dirimu mengalah. Dan kau menindas keinginan dirimu sendiri. Bukan karena kau tulus, melainkan karena kau sedang gemetar di hadapan ancaman hukuman metafisik yang terus membayangi pikiranmu. Kau merasa, jika kau tidak menjadi orang baik, kau akan menjadi manusia terkutuk. Namun, coba rasakan batinmu di detik ini. Apakah kebaikan yang lahir dari rasa takut benar-benar bisa disebut sebagai sebuah kebajikan? Atau jangan-jangan itu hanyalah cara egomu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari ketakutan? Selamat datang di Inti Kegelapan. Hari ini, kita tidak sedang berkumpul untuk mengajakmu menjadi manusia yang jahat atau amoral. Kita tidak datang untuk meremehkan ajaran nilai yang kau pegang dengan erat. Kita hanya ingin menemani jiwamu yang sudah teramat lelah berpura-pura suci. Kita ingin membedah secara mendalam. Mengapa kita harus berani berhenti menjadi orang baik yang hanya digerakkan oleh ketakutan akan dosa? Dan bagaimana ketakutan itu sebenarnya sedang merusak kemurnian hatimu? Mari kita perlahan melupakan apa yang selama ini kita anggap benar. Lihatlah bagaimana kita menjalani kehidupan batin kita sehari-hari. Tanpa sadar, banyak dari kita yang terjebak dalam lingkaran kebaikan transaksional. Kita menolong sesama, kita memberi sedekah, atau kita menahan lisan kita dari amarah, seringkali bukan karena kita benar-benar bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita melakukannya karena kita sedang sibuk mengamankan posisi diri kita sendiri. Kita melihat orang lain yang sedang kesusahan, lalu pikiran kita langsung berhitung. Jika aku menolongnya, aku akan mendapatkan pahala. Jika aku mengabaikannya, aku mungkin akan berdosa. Sadarkah kau bahwa pola pikir seperti ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat egois? Ini adalah sebuah transaksi ego yang dibungkus oleh jubah spiritualitas. Kau tidak sedang melihat manusia yang ada di hadapanmu. Kau hanya sedang melihat dirimu sendiri, yang ketakutan jika harus menerima catatan buruk di buku akhiratmu. Hubungan kasih antar manusia berubah menjadi selembar kertas kontrak dagang yang dingin dan mekanis. Dampak dari ketakutan yang terus-menerus ini ternyata melahirkan bahaya psikologis yang sangat besar di dalam jiwamu, yaitu represi emosi secara besar-besaran demi memenuhi standar sebagai orang baik yang tidak berdosa. Kau mulai memaksa dirimu untuk menekan seluruh sisi gelapmu. Kau memaksa dirimu untuk tersenyum dan berkata tidak apa-apa, padahal di dalam hatimu ada dendam yang sedang membara. Kau memaksa dirimu
untuk selalu menolong. Padahal, batinmu saat itu sedang berteriak kelelahan dan ingin beristirahat. Kau mengubur amarahmu, kau menyembunyikan kekecewaanmu, dan kau memendam rasa jengkelmu di sudut batin yang paling dalam. Hanya karena kau takut dicap berdosa jika memperlihatkannya. Namun, emosi yang kau kubur hidup-hidup itu tidak pernah benar-benar mati. Mereka tetap hidup di bawah sadarmu, menumpuk dan berubah menjadi bom waktu psikologis yang siap meledak kapan saja. Itulah mengapa jiwamu terasa begitu gersang. Itulah mengapa, meskipun di mata orang lain kau adalah sosok yang sangat alim dan baik, di dalam kesendirianmu, kau merasa begitu hampa. Kau merasa lelah pada dirimu sendiri, karena kau tahu ada jarak yang sangat lebar antara apa yang kau tampilkan di luar dengan apa yang bergejolak di dalam dada. Kau sedang memenjarakan jiwamu sendiri di dalam sangkar kepura-puraan hanya demi rasa aman yang semu. Mari kita selami lebih dalam lagi ke pusat dari dekonstruksi batin ini. Mari kita bandingkan antara moralitas yang berbasis pada teks eksternal dengan kompas moral alami yang ada di dalam kesadaranmu. Ketika kau menjadi orang baik hanya karena patuh pada aturan dosa tertulis, kau sebenarnya sedang meletakkan kemudi hidupmu di luar dirimu. Kau menjadi manusia yang bergantung penuh pada instruksi luar. Lalu, apa yang akan terjadi jika kau berada di sebuah celah hukum? Apa yang terjadi saat kau dihadapkan pada situasi rumit di kehidupan nyata yang tidak diatur secara tertulis di dalam pasal-pasal dogma? Kau akan langsung kehilangan arah. Kau akan menjadi bingung, karena batinmu tidak pernah dilatih untuk merasakan mana yang benar-benar selaras dengan nurani. Kebajikan yang autentik tidak pernah membutuhkan ancaman dosa untuk bisa bergerak. Ia muncul saat kau terhubung kembali dengan kompas moral alamimu. Coba renungkan hal ini dengan keheningan jiwamu saat ini. Kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain, bukan karena ada pasal dosa yang mengancam kita dari balik dinding metafisik. Kita memilih untuk tidak menyakiti, karena kita secara sadar bisa merasakan bahwa menyakiti itu rasanya menyakitkan. Kita bisa merasakan pedihnya luka orang lain di dalam dada kita sendiri. Ada perbedaan rasa yang teramat jauh antara orang yang tidak mencuri karena takut dipenjara atau takut dosa, dengan orang yang tidak mencuri karena dia menghormati hak hidup sesamanya. Yang pertama adalah kepatuhan seorang budak yang gemetar. Yang kedua adalah kesadaran seorang manusia yang merdeka. Apakah kau tidak lelah terus-menerus hidup sebagai budak dari ketakutanmu sendiri? Tuhan yang Maha Mengetahui tidak sedang membutuhkan kepatuhan mekanis yang lahir dari rasa cemasmu yang neurotik. Zat yang Maha Suci tidak akan bertambah keagungannya karena senyum palsumu, dan tidak akan berkurang karena amarah jujurmu yang sedang belajar kau pahami. Kebaikan yang dipaksakan demi menghindari hukuman sebenarnya hanyalah sebuah penghinaan terhadap esensi dari kebaikan itu sendiri. Ia tidak memiliki nilai spiritual apapun, karena di dalamnya tidak ada ruang bagi ketulusan untuk tumbuh dan mekar secara alami. Sekarang, hela napasmu sekali lagi dengan sangat lapang. Mari kita jemput sebuah sudut pandang baru yang akan memerdekakan jiwamu dari beban kepalsuan ini. Sadarilah sebuah realisasi sunyi ini di dalam kesadaran murnimu saat ini. Berhenti menjadi orang baik karena takut dosa bukan berarti mengajakmu untuk berbalik menjadi manusia yang amoral atau gemar merusak. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah ajakan untuk naik kelas dalam berbuat kebajikan. Sebuah ajakan untuk melangkah keluar dari zona nyaman kepatuhan kanak-kanak menuju kedewasaan spiritual yang sejati. Ketika kau berani menanggalkan ketakutan akan dosa sebagai motivasi utamamu, sesuatu yang luar biasa
akan terjadi pada batinmu. Beban berat yang selama ini menghimpit dadamu karena takut salah akan menguap seketika. Kau akan mulai mengizinkan dirimu untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang jujur apa adanya. Jika kau merasa marah, kau tidak lagi buru-buru menguburnya karena takut dosa. Kau akan menerimanya, memahaminya, lalu melepaskannya dengan penuh kesadaran. Jika kau ingin menolong, kau melakukannya murni karena hatimu tergerak oleh welas asih, bukan karena sedang berburu angka pahala demi menyelamatkan diri. Kebaikanmu berubah menjadi sebuah aliran yang alami. Ia mengalir dari kesadaran jiwa yang utuh, bukan dari paksaan dogma yang kaku. Kau menjadi baik bukan karena kau harus, melainkan karena kau memilihnya dengan penuh kesadaran dan kemerdekaan batin. Dan kebaikan yang lahir dari kemerdekaan batin seperti inilah yang memiliki getaran spiritual paling murni di semesta ini. Kau tidak lagi membutuhkan validasi dari luar untuk merasa suci. Kau tidak lagi cemas akan penghakiman metafisik yang mendikte setiap langkah kecilmu. Sebab di dalam keheningan hatimu yang sekarang, kau telah menemukan bahwa surga yang sejati adalah ketika batinmu mampu mencintai sesama tanpa syarat apapun dan tanpa ketakutan sedikit pun. Di detik ini, di saat kesunyian mulai menyelimuti dirimu kembali secara utuh, mari kita akhiri semua kecemasan batin yang selama ini menyiksa pikiranmu. Kembalilah ke dalam pelukan kesadaran murnimu sendiri. Tanggalkan rasa bersalahmu yang tak beralasan, buang semua ketakutan kekanak-kanakan akan hukuman, dan tataplah batinmu dengan segenap kelembutan yang kau miliki. Bisikkan pada dirimu sendiri dengan penuh kedamaian. Aku memilih untuk menjadi baik, bukan karena aku takut dihukum, melainkan karena jiwaku memilih untuk mencintai. Beranilah untuk melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan lama yang melelahkan itu. Jangan takut untuk melepaskan kepatuhan seorang budak, sebab kebajikan yang sejati hanya akan tumbuh subur di atas tanah hati yang merdeka dan jujur pada dirinya sendiri. Nilai kemurnian imanmu tidak pernah diukur dari seberapa fasih kau menekan emosimu demi terlihat tanpa dosa di mata aturan luar, melainkan dari seberapa berani jiwamu menanggalkan segala bentuk pamrih dan ketakutan demi bisa menjadi saluran kasih yang tulus bagi dunia ini. Kau bukan lagi seorang pelayan yang gemetar di bawah cambuk ancaman. Kau adalah jiwa yang merdeka, yang sedang berjalan pulang menuju kemurnian hatimu sendiri. Maka, biarkan kesadaran alamimu menuntun setiap langkahmu di bumi ini. Terima kasih, karena kau telah berani duduk diam dan mendengarkan suara batinmu yang paling sunyi bersama naskah ini. Terima kasih karena kau tidak memilih untuk berpaling saat jiwamu diajak melihat ke dalam cermin kejujuran yang tajam ini. Biarkan keheningan siang yang damai ini menetap lama di dalam dadamu. Hela napasmu saat ini dengan penuh keikhlasan yang mendalam. Lepaskan semua belenggu kecemasan neurotik akan dosa yang selama ini memenjarakan ketulusanmu. Dan beristirahatlah di dalam pelukan kesadaranmu yang kini sudah tenang, sudah damai, sudah utuh, dan selesai.